Sebelum lulus, sebelum pembagian ijazah itu sebenarnya udah kerja dulu di toko grosir buat tambah-tambahan uang saku. Itu hanya 1 bulan selama bulan puasa, terus uh, menganggur di rumah itu sekitar kurang lebih 2 bulan. Itu check up kesehatan, soalnya mau operasi, saat itu operasi impaksi gigi. Terus setelah 1 bulan pemulihan, terus coba akhirnya ke PT Pungko Indonesia One itu. Wawancara interviewnya sebenarnya gampang, soalnya itu soal hitung-hitungan SD lah, cuman perlu kecepatan dan gak semua itu berhasil sih. Tuh. Interview itu bukan tes tertulis. Tes tertulis dulu. Nanti kalau sudah tahapnya itu ada 3 tahap kecepatan rata-rata. Masukin kayak benang sama apa ya, kayak tongkat besi dimasukin ke lubang-lubang itu. Nanti berapa detik kecepatan dihitung, itu yang juga nentuin. Terus kalau lolos tes tertulis dan kecepatan itu baru ke interview. Interviewnya hanya pengenalan, ada pengalaman kerja nggak sebelumnya, mau nggak di sana lembur sampai overtime. Biasanya tuh kan kalau lembur 2-3 jam, itu bisa sampai overtime, itu bisa sampai 4 jam 5 jam, itu tergantung nanti ekspornya gitu. Ditanya siap nggak buat lembur tuh. Jadi pas udah lolos training, saya dulu itu training hanya 2 hari. Trainingnya jadinya beda-beda, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 2 minggu, jadinya tergantung sama kecepatan, sama pemilihan misternya, sama mister di sana itu dipilih nanti masuknya di bagian apa, itu nanti misternya yang milih. Saya dapatnya itu jahit operator sewing. Jahitnya kalau jahit itu tergantung sih, kalau sudah masuk produksi itu nggak semua yang baru itu ditaruh belakang, jadinya tergantung acak, tergantung kebutuhan produksi di dalam. Bisa nggak bisa itu harus bisa di sana. Jadinya harus benar-benar berani sih. Saya tanya dulu tentang rekrutmen tadi ya. Pertama kamu kan bikin lamaran, masuk di situ dites ya kan. Kira-kira waktu wawancara kan ada sesi wawancara tadi ditanyain tentang soal overtime, gaji ditanyain? Enggak. Tidak. Kamu nerima berarti gaji berapapun? Iya, soalnya nggak ditanyain. Oh gitu. Nah, menurut kamu ketika wawancara di situ apa kamu nyaman nggak waktu wawancara? Kemudian yang wawancara itu siapa? Cewek atau cowok? Kemudian tadi soal Mister, misalkan yang milih Mister itu berarti Misternya itu siapa? Apakah orang Indonesia atau orang mana? Kemudian mungkin agak lebih detail, lebih rinci untuk menceritakan. Untuk yang mewawancara saat itu pihak HRD langsung, perempuan. Kalau pas mewawancara saya sih simple pertanyaannya, nggak membebani. Tapi saya juga dengar kan wawancaranya tuh bersebelahan. Jadinya pas mbaknya tanya ke saya sempat dengar ke sebelah itu pertanyaannya lebih rumit. Jadinya saya termasuk beruntung karena pertanyaannya simple-simple, saya bisa menjawab semua. Untuk misternya itu dari Korea, yang apa ya, kalau saya sih yang punya pabrik gitulah kalau kami menyebutnya gitu. Itu langsung yang milih. Nanti di sana juga diawasin oleh misternya, oleh missnya itu dari Vietnam, dari ke negara lain gitu. Nah, terkait tadi kamu kan udah lama di situ, berapa? 2 tahun ya di Pungko Indonesia One Wirosari, udah 2 tahun. Kemudian yang kamu rasain gimana terkait gajinya oke ndak, overtime-nya oke ndak? Apakah ada hal-hal yang menurut kamu itu kurang ya kan, atau mungkin ada kasus-kasus yang kayak pelecehan, atau kamu di situ nyaman, atau orang dibentak-bentak sehingga sampai takut dan lain sebagainya, bagaimana menurut kamu?
kerja di situ? Kalau untuk yang seperti itu hal wajar sih menurut saya di produksi pabrik-pabrik itu hal biasa soalnya mereka juga butuh target, juga butuh ekspor. Jadinya kita ya harus tahulah risikonya. Tapi kalau untuk pelecehan mungkin ya saking gregetnya sih atasan ke kita gitu. Kalau kita nggak bisa cepet itu pasti greget. Soalnya kalau ekspornya telat kan juga rugi pihak pabriknya. Kalau untuk gaji, alhamdulillah selama kan aku udah 2 kali naikkan gaji, UMK itu. Alhamdulillah pabrik itu selalu menerima gitu. Kalau nggak diterima ya pasti diprotes. Mungkin, sebelum mungkin pandemi ini sih, dulu, awal-awal pandemi itu kan diliburkan, total diliburkan 2 minggu. Jadinya terimanya setengah gaji itu juga udah cukup. Tapi untuk yang agak sebelum keluar ini 3 bulan sebelum keluar ini tuh menurut saya tuh gajinya kurang kurang ada keterangan gitu. Soalnya juga cuti dipotong, gaji juga dipotong, jadinya keterangannya kurang jelas. Harusnya kalau udah cuti ya uangnya harusnya nggak dipotong gajinya, udah kepotong cuti. Tapi itu cuti kepotong, gaji juga kepotong gitu. Dan juga nggak banyak, 200 itu lumayan loh. Lumayan itu 4 hari kerja lah. Nah, di situ ada nggak kayak serikat pekerja gitu kan? Apakah gaji kamu juga kepotong? Kalau ada mungkin apakah gaji kamu juga kehitung untuk iuran serikat pekerja? Terus kamu pernah dengar ngapain sih kerjaan dari serikat pekerja itu kalau ada misalkan? Nah, seperti itu. Itu kan ketika kamu ada kasus seperti itu harusnya yang mengadvokasi, yang belani lah ya. Itu kan serikat pekerja. Nah, kayak kamu gimana menurut kamu? Kalau untuk serikat saat saya baru di sana ada satu, terus pas saya mau keluar itu ada tambah lagi dua. SP Pion yang pertama itu 5.000, yang kedua itu SP PUM PUBG atau PUBD gitu. Saya yang SP Pion nggak ikut karena itu nggak diwajibkan gitu. Apa ya katanya tuh iurannya buat apa kayak kematian atau orang sakit nanti tuh diprosesnya ke situ tapi faktanya itu kalau emang ada orang yang meninggal atau orang sakit tuh kita juga dimintain lagi gitu jadinya kurang efektif gitu. Kalau yang ada baru tadi kamu ikut? Enggak, Enggak. itu Belum sempat ya? belum dan itu menurut saya yang baru-baru itu yang diwajibin sih yang baru-baru daftar akhir-akhir ini itu. Diwajibin ke SPBN atau ke Pas serikat saya pekerja tanya yang gitu baru? yang baru pas saya tanya anak baru itu katanya diwajibin sih nggak ditanya gitu jadinya keterangan slip gajinya itu udah ada serikat itu 5.000 ya kepotong itu. potongan setiap bulan. Nah, menurut kamu ketika ada masalah gitu, serikat pekerja itu ngapain? Apakah membantu kamu atau memberi kejelasan atau? Selama kerja di sana sih saya kurang tahu fungsinya ya mungkin kayak pas waktu demo-demo kayak gitu marak-marak kayak hari buruh mungkin kayak gitu sih cuman ngasih bener menurut saya sih kurang efektif dan saya juga nggak begitu paham juga fungsinya itu apa jadinya nggak begitu terlalu peduli sih tapi kemarin waktu keluar itu ada laporan sih yang laporin leader saya padahal leader saya tuh baik baik banget dibilang bentak itu nggak pernah bentak itu ada anaknya emang salah sih katanya positif COVID saat itu tapi nggak ada keterangan jelas nggak ada surat izin leader saya ya pasti protes lah dipindah ke gedung sebelah dia malah ngelaporin leader saya sih gitu jadinya sempat kena masalah waktu mau keluar. Nah, untuk hidup di Purwodadi ini ya kan, sebagai anak muda kan umur kamu baru berapa? 20 tahun. 20 tahun. Nah, anak muda hidup di Purwodadi kira-kira untuk biaya hidup di Purwodadi itu berapa yang cukup ya untuk makan, tempat tinggal misalkan, kebutuhan sehari-hari, rekreasi, kemudian ya macam-macam lah. Menurut kamu standar biayanya berapa? Kemudian biar kamu bisa nabung juga misalkan gitu. Soalnya kalau di negara-negara maju itu kan sangat diperhitungkan biaya-biaya yang lainnya sehingga kita melihat bahwa apa namanya
gajinya itu besar kalau di luar negeri. Nah, itu besar kenapa ya? Karena perincian biayanya itu sangat detail gitu loh. Misalkan gini, orang di luar negeri ketika kok mereka gampang ya beli HP bagus ya. Mereka gampang beli laptop bagus atau apa-apa gitu ya. Karena standar hidupnya ya memang harus seperti itu. Jadi bedain antara orang yang kaya sama yang miskin di negara-negara maju agak agak sulit. HP-nya juga sama bagus. Kalau di sini kan ngelihat HP-nya, bajunya, kemudian apa namanya, motornya mungkin bisa terlihat lah. Nah, kalau di negara maju ya biaya itu di biaya, bahkan biaya rekreasi kayak gitu-gitu ya, itu ada. Kemudian kayak tadi misalnya kamu terkait cuti gitu kan, hak cuti. Kalau di sini dipotong, pada faktanya kamu dipotong itu ya gaji ya. Nah, sebenarnya kan nggak ada punya hak cuti tahunan sendiri. Kalau cewek ada hak cuti hamil, menstruasi bahkan. Nah, bahkan kalau yang di negara maju ada hak cuti untuk laki-laki yang udah berkeluarga, itu ada juga untuk biar lebih dekat dengan keluarganya. Nah, kemudian tadi pertanyaan saya coba jawab dulu. Terkait standar gaji berapa kira-kira Kalau di bawah gaji? kalau saya kan masih ikut orang tua, jadinya mungkin kalau UMR sini sih menurut saya kalau nggak gengsi ya, kalau nggak ngandelin gengsi sih cukup-cukup aja itu buat wisata, buat jalan-jalan, buat nabung itu masih bisa. Berapa waktu itu kamu? Terakhir itu UMR-nya itu 18 sekian lah, 1830 kurang lebih. Itu kalau ada lemburan tambah Tambah lagi ya. Kira-kira nerima berapa kalau ada lemburan? Bisa sampai 2 juta, bisa sampai 3 juta. Oke. Nah, kamu tadi 18 tuh udah kira-kira udah cukup ya. Nah, kamu kan single, belum nanti naik berkeluarga. Kemudian kalau di luar negeri juga gini, ketika umur di atas 18 tahun itu biasanya mereka udah misah sama orang tua. Budaya barat, Eropa, Amerika, bahkan kayak di Korea itu atau Cina yang sekarang juga udah mulai gitu. Jadi umur 18 ke atas mereka udah dianggap dewasa, bisa menentukan keputusan sendiri mau ngapain, mau menikah atau enggak, mau pokoknya diri ini dia jadi tanggung jawab sendiri gitulah intinya. Nah, sehingga harus mandiri kan. Nah, terkait gaji juga dihitung tadi. Makan kalau ikut orang tua kan orang tua masak apa kita ikut makan gitu ya. Orang tua punya kamar kita ikut tidur di situ. Jadi biaya nginep, biaya apa kita jadi kepotong gitu ya. Enaknya itu memang. Nah, tapi kalau di luar negeri enggak, itu semuanya dihitung. Jadi kalau teman-teman kamu yang ngekos paling enggak kan ada kan daerah situ kan banyak kan, dari mana aja? Rata-rata Blora, Rembang, Blora, Rembang ya, Cepu. Cepu. Oke. Nah, biasanya kalau ngekos di situ biayanya berapa? 300 sampai 400. 300 sampai Tergantung 400. Makan sekali paling enggak 10.000 ya. Nah, kalau di Pungkok dapat makan siang? Enggak. Berarti kita hitung tetap 3 lah ya, 3 kali makan. Pagi sarapan dia mau berangkat, siang sama. Nah, 30.000 kali 30 kan setiap hari makan, berarti 900 sama ngekos 400, 1.300.000. Kalau gajinya 2 juta berarti dia saving 600 ya. 700 lah ya. 700 itu belum kalau dia punya keluarga, punya anak, punya sekolah, anak-anaknya sekolah, tadi rekreasi. Nah, itu mepet banget kalau kita lihat sebagai seseorang yang bukan single. Kemudian saya mau tanya tentang kamu pernah dengar gak apa itu global warming? Kalau global warming sih pernah sih.
Pernah ikut. SMA, Apa itu SMA, global? SMP. Tapi lupa apa. Kalau pemanasan Lupa. global Tahu. apa? Itu kan kayak polusi buat matahari. Kalau nggak salah. Itu ya niban kayak polusi gitu ya. Mm-mm. Kemudian kamu hobinya apa? Mungkin sih kalau sampai sekarang sih kayak kerajinan itu sih. Bikin kerajinan dari Iya. tangan. Terus cita-citanya punya Eh, harapan apa? mau apa ya, mau ngabdi negara sih. Mau jadi pegawai. Mau jadi Oke. pegawai. Udah punya rencana jadi entrepreneur? Enggak. Enggak. Tapi kan kamu punya keahlian Iya. tadi. Apa vision bikin apa? Kerajinan. Mungkin kayak kerajinan biasa sih buat hiasan rumah. Kalau enggak juga kalau saudara-saudara butuh, mungkin kayak disuruh ngeditin kaos atau banner gitu. Kayak Oh, semacam kamu gitu. bisa ngedit desain. Iya. Pakainya Corel atau Pakainya Photoshop? Corel. Corel. Dulu belajarnya di Waktu SD sih sempat belajar komputer sih. SD, tapi belajar desainnya? Desainnya sebenarnya itu kayak cuman gambar-gambar simple, tinggal edit, tinggal insert gitu, nggak yang editnya sampai pro gitu, nggak. Bikin banner tapi bisa. Bisa. Latihan sendiri waktu Ya latihan sendiri dari YouTube. bikin banner. Oke sih. Mungkin itu, terima kasih. Nanti Tiara ya kasih penutupan tentang saran untuk adik-adik atau yang nonton yang masih sekolah, yang nanti mau lulus, yang akan bekerja. Apa sih yang dipersiapkan? Mungkin disiplin atau toleran sama teman, kerjasama dan lain sebagainya. Kamu kasih closing itu ya, saran untuk orang-orang yang nonton. Saran dari saya sih kalau masih duduk di bangku SMP atau SMA lebih baik menabung, dipersiapkan yang baik untuk kedepannya, untuk masa depannya, karena pesaingnya itu nggak mudah, persaingannya itu cukup sulit. Sekian, terima kasih.